Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu gelombang bunyi dan cahaya. Yang mana gelombang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama getaran dan gelombang. Getaran merupakan gerakan bolak-balik suatu benda secara teratur melalui titik kesetimbangan pada lintasan tetap, yang mana dijadikan menjadi amplitudo getaran. Amplitudo adalah setimpangan terjauh atau terbesar dari suatu getaran dari titik seimbang. Titik kesetimbangan B, satu getaran A, B, C, B, A, seperempat getaran AB, setengah getaran A, B, C, B, C, B, 3/4 getaran A, B, C, B, amplitudo yaitu B, A, B, C. Simpangan yaitu posisi benda bergetar dihitung dari posisi seimbang. Dan sedangkan titik seimbang merupakan posisi di mana benda diam tidak bergetar. Contoh getaran: senar gitar yang dipetik, pita suara yang bergetar, bandul yang dianyam, beduk yang dipukul. Yang mana dibagi menjadi periode getaran. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran, yang mempunyai rumus T sama dengan T per N. Biasa disingkat menjadi titin, dan yang satunya T1 per F, biasa disingkat menjadi TIF. Keterangannya, T merupakan periode, dan T kecil merupakan waktu sekon, dan N merupakan jumlah getaran. Setelah periode ada frekuensi getaran. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon, jumlah getaran per detik, yang mana mempunyai rumus F sama dengan N per T, biasa digolongkan menjadi Vanti, dan F1 per T biasa dirumuskan menjadi Fit. Keterangan: F merupakan frekuensi satuan Hz, N merupakan jumlah getaran, T waktu, yang mana T sama dengan 1F digunakan saat mau mencari T, tetapi F-nya sudah diketahui. Sedangkan F sama dengan 1 per T digunakan saat mau mencari F, tetapi T-nya sudah diketahui. Yang kedua merupakan gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat dalam perambatannya. Gelombang hanya merambatkan energi tanpa merambatkan mediumnya. Berdasarkan ada tidaknya medium, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contoh, gelombang bunyi, gelombang riak air, dan gelombang pada tali. Yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Ialah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contoh, gelombang radio, gelombang cahaya, gelombang inframerah, dan sinar X. Berdasarkan arah getarnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal adalah gelombang yang arah geraknya tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Contoh gelombang air, gelombang cahaya, dan riak air. Ilustrasinya seperti gambar berikut ini. Yang kedua yaitu gelombang longitudinal, adalah gelombang yang arah geraknya sejajar dengan arah rambat. Contoh gelombang bunyi dan gelombang pegas, seperti ilustrasi di bawah ini. Yang ketiga yaitu besaran gelombang bunyi. Besaran gelombang bunyi langsung dijelaskan mengenai frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang per detik, yang mempunyai rumus F N per T. Frekuensi F merupakan frekuensi dengan satuan Hz, dan N merupakan banyak gelombang. Yang kedua yaitu periode, adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang, yang mempunyai rumus T sama dengan T per N, biasa disebut titin, dan T merupakan periode satuan sekon,
T kecil merupakan waktu satuan sekon. Yang ketiga yaitu panjang gelombang, biasa dilambangkan menjadi lambda, yaitu jarak tempuh satu bukit dan satu lembah. Yang keempat yaitu cepat lambat gelombang, biasa dilambangkan dengan F, jarak yang ditempuh dalam 1 detik. Yang kelima yaitu simpangan, adalah jarak antar proses yang bergetar dengan titik seimbang. Yang keenam yaitu amplitudo, adalah simpangan maksimum. Dan yang ketujuh yaitu fase gelombang, biasa disebut X, banyak bagian gelombang yang ditempuh pada waktu tertentu. Sebagai rumus berikut. Yang mana ini ada sifat gelombang bunyi dan cahaya. Yang pertama, dispersi pemecahan adalah peristiwa penguraian cahaya paskromatik menjadi cahaya monokromatik melalui peristiwa pembiasan cahaya. Yang kedua yaitu refleksi pemantulan. Pemantulan terjadi ketika bekas gelombang menabrak bintang pantul. Yang ketiga yaitu refraksi ataupun pembiasan, peristiwa pembelokan gelombang ketika memasuki medium yang berbeda di indeks bias. Biasa dirumuskan sebagai berikut. NA sama dengan C per VA. N sama dengan indeks bias. Yang C, cepat lambat cahaya di ruang hampa ataupun udara. Yang V merupakan cepat lambat cahaya di medium. Yang keempat yaitu diffraksi atau penyebaran, yaitu fenomena pembelokan atau penyebaran cahaya atau gelombang melalui celah sempit. Ada intervensi penggabungan, fenomena ketika dua gelombang saling berinterferensi sehingga akan menghasilkan amplitudo yang semakin besar, kecil, atau bahkan sama. Interferensi terbagi menjadi dua, yaitu interferensi konduktif dan interferensi deduktif. Interferensi konduktif yaitu dua buah gelombang berinteraksi dan menghasilkan amplitudo semakin besar. Interferensi konduktif mempunyai bola terang, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah interferensi deduktif, yaitu dua buah gelombang berinterferensi dan menghasilkan amplitudo semakin kecil, yang mempunyai rumus yaitu sebagai berikut dan mempunyai pola gelap. Keterangannya, D merupakan jarak antar cerah, M merupakan orde interferensi ke 1, 2, 3, dan seterusnya, P merupakan jarak antara garis terang atau gelap ke N dari pusat atau antara dua garis terang atau gelap, L merupakan jarak antara celah ke layar. Yang selanjutnya yaitu polarisasi atau perubahan arah getar. Polarisasi gelombang adalah perubahan arah getar gelombang menjadi satu arah tertentu. Contohnya yaitu pada kacamata polarisasi yang berfungsi memfilter cahaya-cahaya horizontal sehingga dapat mengurangi silau. Yang selanjutnya yaitu gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang berjalan dengan amplitudo sama besar pada titik yang dilaluinya. Persamaan. Yang pertama adalah persamaan simpangan, mempunyai rumus sebagai berikut dan mempunyai arah getar. Jika ke kanan merupakan minus dan jika ke kiri merupakan arah rambat. Mempunyai keterangan yaitu T sama dengan waktu getar sumber bersimbolkan S dan X merupakan posisi titik. Mempunyai rumus sebagai berikut yaitu W sama dengan 2pi per T, di mana K sama dengan 2pi per lambda. Selanjutnya yaitu ada fase, adalah jumlah gelombang yang ditempuh suatu titik pada gelombang. Mempunyai rumus X sama dengan theta dibagi 2pi, yaitu X sama dengan fase dan theta merupakan sudut fase.
Nah, yang selanjutnya adalah sudut fase. Sudut fase menyatakan besar sudut yang ditempuh gelombang berjalan dalam suatu derajat atau radian. Yang keempat adalah beda fase. Selisih antara fase dan gelombang mempunyai rumus delta P sama dengan delta theta dibagi 2pi sama dengan delta X dibagi lambda sama dengan delta T dibagi T. Yang kelima adalah kecepatan partikel mempunyai rumus sama dengan dy dibagi dt sama dengan plus minus AW cos WT plus minus KX, yaitu turunan pertama persamaan simpangan. Yang keenam yaitu percepatan partikel. Percepatan pada gelombang berjalan dapat diturunkan dari persamaan kecepatan gelombang berjalan, yaitu AP sama dengan dVB dibagi dt. AP sama dengan min W pangkat 2 YP. AP sama dengan D AW cos WS min KX dibagi dt. AP sama dengan min W pangkat 2 A SM WT dikurangi KX. Nah, yang selanjutnya yaitu gelombang berdiri. Gelombang berdiri biasa disebut juga gelombang stasioner. Gelombang ini terjadi jika dua buah gelombang dengan frekuensi dan amplitudo yang sama yang berjalan dari arah yang berlawanan sepanjang garis lurus maka menghasilkan gelombang berdiri atau stasioner. Superposisi gelombang adalah perpaduan dua gelombang yang bertemu di satu titik dan menghasilkan gelombang diam berupa penjumlahan simpangan fase di setiap titik selama perjalanan gelombang. Superposisi gelombang bersifat saling menguatkan maupun saling melemahkan. Selanjutnya yaitu jenis gelombang stasioner. Berdasarkan pemantulannya, gelombang stasioner dibagi menjadi 1. Gelombang stasioner ujung terikat. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai di situ ada gelombang pantul dan di sebelahnya merupakan gelombang datang. Dan dibagi menjadi persamaan gelombang stasioner ujung terikat mempunyai rumus Y sama dengan 2A sin KX cos kot. Y merupakan simpangan dan satuannya M. A merupakan amplitudo satuannya M. W merupakan kecepatan sudut satuannya rad per S. T merupakan waktu gelombang bergetar satuannya S. K merupakan bilangan gelombang dan X merupakan jarak titik ke sumber getaran satuannya M. Letak simpul mempunyai rumus sebagai berikut dan letak perut mempunyai rumus sebagai berikut. Amplitudo mempunyai rumus A sama dengan 2A sin KX, yaitu mempunyai arti X sama dengan letak simpul atau perut mempunyai simbol M atau CM, dan juga lambda merupakan panjang gelombang mempunyai simbol M atau CM, dan N merupakan simpul atau perut ke 0, 1, 2, 3 dimulai dari 0. Dan selanjutnya adalah gelombang stasioner ujung bebas. Bila ke kanan merupakan gelombang pantul dan bila ke kiri merupakan gelombang datang. Dan bisa dilihat jika ini adalah lambda. Persamaan gelombang stasioner ujung bebas mempunyai rumus Y sama dengan 2A cos KX sin WT. Y merupakan simpangan untuk satuannya adalah M dan A merupakan amplitudo satuannya M. Amplitudo mempunyai rumus yaitu A sama dengan 2A cos KX. Selanjutnya adalah W merupakan kecepatan sudut satuannya rad per S. T merupakan waktu gelombang bergetar satuannya S dan K merupakan bilangan gelombang. X merupakan jarak titik ke sumber getar satuannya M.
yang mana mempunyai rumus letak simpul dan letak perut sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah percobaan Milde. Ini merupakan katrol dan ini merupakan beban. Dan setelah itu yang ini merupakan kibrator. Persamaan cepat lambat gelombang pada tali yang digantung beban. Dan mempunyai rumus sebagai berikut. V merupakan cepat lambat gelombang, F merupakan tegangan tali, H merupakan massa persatuan panjang tali, I merupakan panjang tali, M merupakan massa tali, A merupakan luas penampang tali, dan P merupakan massa jenis tali. Sekian dari kelompok kami yang atas nama Anis Ulwiatun Nikmah dan Aziza Daisma Idiarti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.